Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengadakan tahun politik. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik di mana kita akan mengadakan pemilihan umum. Di periode pertama kita akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Di periode kedua kita akan mengadakan pemilihan untuk kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Masa-masa seperti ini kita akan biasanya ada kampanye-kampanye yang pasti akan dilakukan oleh calon-calon wakil rakyat maupun calon-calon pemimpin daerah, kepala daerah, dan presiden, tim sukses presiden. Pengalaman membuktikan bahwa masih ada orang-orang yang melakukan kampanye dengan cara melakukan kampanye-kampanye hitam, dengan cara memecah belah bangsa berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Pilkada Jakarta, di mana antara Ahok, Anies, dan AHY kampanyenya yang benar-benar hitam, kampanye dengan menjelek-jelekan agama lain, umat lain, bahkan seimannya sendiri dijelek-jelekan, dilarang untuk disolatkan atau yang lainnya. Efeknya sampai masih terasa sampai sekarang. Indonesia seolah-olah terpecah menjadi dua. Indonesia seolah-olah terpecah menjadi dua kubu antara orang-orang yang radikalis, yang mereka memilih si A, dan orang-orang yang nasionalis yang mereka memilih si A juga, si A yang lain maksudnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menjelang tahun politik 2024 nanti, saya berharap kita semua yang hadir di sini yang ada di Indonesia tidak terpengaruh oleh kampanye-kampanye politik tersebut, juga tidak melakukan kampanye-kampanye politik hitam yang akan memecah belah bangsa, dan akibatnya Indonesia akan terpecah belah. Banyak bangsa di dunia, di belahan dunia lain yang mempunyai pengalaman yang buruk akibat terpecahnya bangsa, akibat terpecahnya rakyat mereka. Syria, Libya sudah menuai akibat dari terpecahnya rakyat mereka oleh proksi-proksi dari negara besar, negara adidaya. Negara mereka hancur. Bahkan Libya mungkin dapat dikatakan sebagai negara yang gagal saat ini. Tidak ada pemimpin yang diakui oleh semua pihak di Libya. Banyak muncul pemimpin-pemimpin sekte atau suku-suku yang membuat mereka semakin terpecah, dan akibatnya rakyat yang menderita. Hanya segelintir elit-elit politik penguasa asing yang berbahagia di atas penderitaan rakyat Libya. Suriah juga seperti itu, tetapi karena memang mungkin kekuasaan Presiden Bashar al-Assad masih cukup kuat dan banyak dukungan oleh rakyatnya, sehingga pemberontakan dapat dipadamkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan sampai Indonesia mengalami perpecahan seperti kedua negara ini. Kita berharap Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar yang tidak terpecahkan. Bapak Ibu jangan sampai terpengaruh oleh kampanye-kampanye hitam. Jangan sampai terpengaruh oleh kampanye-kampanye yang memecah belah bangsa berdasarkan suku, agama, ras, golongan. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan kampanye-kampanye yang tidak sesuai dengan pedoman bangsa kita, yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, banyak suku bahasa, banyak agama, banyak ras dan golongan. Kita harus bersatu untuk kemajuan bangsa ini. Jangan sampai kita terpecah-pecah oleh proksi-proksi asing. Jangan sampai kita terpecah belah oleh politisi-politisi yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, yang hanya mementingkan kepentingan golongannya sendiri. Lebih lagi, pilihlah pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat, nasionalis,
dan tidak punya track record yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam perpecahan. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ini ke dalam jurang perpecahan yang semakin dalam. Hindari orang-orang seperti itu. Hindari orang-orang yang dalam kampanyenya pernah melakukan kampanye hitam, kampanye mayat, tidak mau mensolatkan mayat yang tidak memilih dia, tidak memakamkan jenazah yang tidak memilih dia. Jangan sampai kita terpengaruh, kita memilih pemimpin yang model seperti ini. Cukup Pilkada Jakarta menjadi pengalaman dan pelajaran pahit bagi kita. Orang terbaik, mungkin orang yang baik disingkirkan oleh kampanye-kampanye hitam terselubung yang membuat Indonesia, Jakarta semakin amburadul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan menerangkan dengan jelas siapa orang tersebut, tetapi Bapak Ibu pasti sudah tahu siapakah dia. Siapakah orang tersebut? Jangan sampai orang seperti ini menjadi pemimpin di Indonesia. Jauhkan orang seperti ini dari politik pemerintahan di Indonesia. Singkirkan dia dari benak Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena apa? Orang seperti ini pasti akan membawa Indonesia ke dalam kehancuran. Jangan sampai Indonesia hancur. Jangan sampai Indonesia dipimpin oleh orang seperti ini. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hati nurani. Pilihlah pemimpin yang nasionalis, mengayomi semua suku, mengayomi semua agama, ras, dan golongan, memperlakukan adil semuanya. Dan yang terlebih lagi pemimpin yang bervisi untuk kemajuan Indonesia, sehingga pembangunan di Indonesia ini dapat dilanjutkan, berkelanjutan. Visi, misi Indonesia besar di masa depan harus berkelanjutan. Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, harus menjadi negara yang besar. Ini himbauan bagi saya. Saya harap kita semua bisa menerimanya dengan baik. Kita semua memilih yang terbaik. Jangan lupa berdoa supaya Tuhan juga bekerja dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun 2024 nanti. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai kesudahan zaman.